Saudaraku, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita nyanyikan satu lagu pujian di dalam sengsara dan keluhanku. Di dalam sengsara dan keluhanku, betapa manisnya Rama bersatu dengan orang saleh bersama-sama, sehingga ku rasa Yesus di rumah yang indah. Tuhan sediakan bagiku di surga. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur di jam dan saat ini kami boleh ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Rindulah kami untuk belajar lagi firman-Mu, biar kiranya kami diberkati, dituntun dengan kuasa Roh Kudus, kami mengerti dan kami boleh praktekkan kebenaran firman yang akan kami pelajari saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, saudara-saudariku, renungan firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Banyak Orang Bersuka Cita Saat Kristus Masuk Sebagai Raja. Ayat tema bunyinya demikian. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lukas 19 ayat 37 dan 38. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, Kristus masuk sebagai Raja menurut adat istiadat Yahudi. Binatang yang ditungganginya ialah binatang yang ditunggangi oleh Raja-Raja Israel. Dan Alkitab telah menubuatkan bahwa demikianlah Mesias harus datang kepada kerajaannya. Segera setelah ia duduk di atas keledai itu, kedengaranlah sorak-sorai kemenangan yang gemuruh bunyinya. Nah, orang banyak menyambut dia sebagai Mesias, Raja mereka. Kini, Yesus menerima penghormatan yang belum pernah diperkenankannya sebelumnya. Dan murid-murid menerimanya sebagai suatu bukti bahwa harapan mereka yang menggembirakan itu harus diwujudkan dengan jalan melihat dia didudukan di atas tahta. Orang banyak diyakinkan bahwa saat pembebasan mereka sudah dekat. Dalam khayalan mereka melihat tentara Roma diusir dari Yerusalem dan orang Israel sekali lagi menjadi suatu bangsa yang merdeka. Semua orang bergembira dan penuh kegairahan. Orang banyak berlomba-lomba menghormati dia. Mereka tidak dapat menunjukkan kebesaran dan keindahan secara lahir, tetapi mereka menyembah dia dengan hati yang gembira. Mereka tidak sanggup mempersembahkan kepadanya pemberian yang mahal, tetapi mereka menghamparkan jubah mereka sebagai permadani di atas jalannya. Dan mereka juga menyebarkan cabang-cabang zaitun dan pohon kurma yang penuh daun di jalan. Mereka dapat memimpin pawai kemenangan tanpa ukuran kerajaan, tetapi mereka menebang dahan-dahan pohon kurma yang terentang, yakni lambang kemenangan alam, dan melambai-lambaikannya tinggi-tinggi dengan sorak hosana yang nyaring. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 191 dan 19. Itulah orang-orang yang bersuka cita saat Kristus datang pertama kali ke dunia ini. Dan ingat saudara-saudara, dia akan datang pada kali yang kedua sebagai Raja kemuliaan. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan akan sangat bersuka cita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan sukacita itu kita mulai hidupkan pada saat ini ketika kita masih ada di dunia ini. Lewat kita setia kepadanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada saat ini dan pelajari bersama. Biar kiranya hati kami tetap bersuka cita dan bergembira oleh karena Tuhan yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Untuk hari yang baru ini, kami datang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah semua kegiatan kami, berkatilah keluarga kami dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan melimpah akan dicurahkan menjadi bagian kami, sehingga apapun yang kami lakukan,
kami akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka mendapatkan penghiburan, adalah menjadi doa dan harapan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.